Guys, kita ketemu sama subscriber Ending Indonesia. So, Mas namanya Mas? Mas Ibadur Rahman. Mas Iba? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ya. Mas lagi bawa apa nih Mas? Ini wedung temuan berantas. Waduh Mas, ini keren banget nih Mas. Udah lama ini bingit. Waduh. Wedung ini sampean tahu nggak dulu buat apa Mas? Fungsinya? Saya kurang tahu. Jadi wedung ini guys termasuk salah satu pusaka untuk upacara keagamaan di era Hindu. Itu masih banyak dipakai sampai sekarang di saudara-saudara kita di Bali. Itu juga masih pakai pusaka wedung seperti ini. Cuman namanya adalah pusaka Sudamala namanya. Jadi zaman dulu orang pada waktu upacara ngaben atau upacara untuk hari-hari tertentu, pusaka ini dipakai untuk memotong kelapa untuk potong kelapa tapi untuk upacara keagamaan, bukan sembarangan. Dan juga pada waktu ngaben itu ada rangka manusia yang nggak bisa habis di aben itu untuk memecah kerangka tengkorak ya. Tapi ini salah satu peninggalan budaya yang luar biasa dan masih ditemukan di daerah Berantas dan bentuknya juga istimewa nih. Istimewa ini udah 800-900 tahun guys umurnya guys. Saya juga punya pusaka itu. Wah, apa nih Mas? Ayo Mas. Temuan berantas juga. Aduh, mantap. Guys, ini mantap banget. Ini masuk jala. Jalak Ya. Jala temuan berantas. Berantas. Di daerah Kediri. Daerah Dua-duanya. dapetnya Kediri ya. Udah berapa lama nih nyimpen ini, Mas? Ini kurang lebih setengah tahun. Yang ini udah lama banget ini. Ini kesayangan atau gimana nih? Ini mau setahun. Oke, berapa nih, Mas? Ini 12. 12 juta, guys. Kita lihat ya. Ya, aku bisa tutup dulu nggak? Awas, Mas. Pastiin dulu aja, Mas. Nah, oh, aku minta temennya ya. Oke, kita lihat ya, guys ya. Jadi ini pusaka yang ditawarkan ke kita, jalak guys. Yang dulu dapetnya dari daerah Kediri. Kediri guys. Berantas. Dari Berantas Kediri masih utuh banget walaupun masih ada dikit ya ininya ya. Yang tengahnya agak kalah. Tapi wajar banget karena ini adalah pusaka yang sangat tua banget. Gonjonya juga masih utuh. Paksinya masih utuh, Mas? Masih utuh. Paksinya utuh ya? Ya korosi lah Mas. Oh ya, wajar lah ya, karena pusaka tua ya. Pak Eri coba lihat nih Pak. Ini masnya lagi pengen dimaharin Pak Eri. Masih utuh banget. Ini warangganya. Ini warangkanya ini ya, Sendang Walikat ya. Ukiran alusan ini, Madura. Mantap, gaya Madura. Mintanya berapa nih Mas tadi Mas? 12 juta. 12 juta guys. Kita tawar nggak ya guys ya? Monggo ditawar. Monggo ditawar ya Mas ya. Oke. Oke guys, saya akan coba teliti dulu supaya kita tidak salah-salah ya teman-teman ya. Kalau kita beli pusaka apapun kita harus teliti dulu nih sebelum membeli nih guys. Pasti ya. Pasti harus ya Mas ya. Nah, alasannya kenapa dijual nih Mas? Karena emang bagus. Oh, nggak ada stand tadi. Itu stand saya. Oh, ayo kita ke sana. Iya. Kita ke standmu. Ternyata seller kondang ini guys. Kita lihat koleksinya, Mas. Wah. Ini ya, Mas. Iya. Wah, ini PP ini. koleksinya. Japan. Mas, aku lupa namamu siapa sih, Mas? Tadi? Mas Ibadur Rahman. Ibatur Rahman ya. Ternyata Mas Ibatur Rahman ini guys punya lapak di sini. Dan pusaka-pusakanya kalau dilihat dari sekilas pusaka-pusaka keren banget nih. Ini tua-tua semua nih kayaknya. Mas, udah berapa lama main pusaka? Kok sampean udah berani-beraninya jual beli pusaka? 2015. 2012 ya? 2015. 2015 berarti udah 5 tahun nih. 5 tahun udah jungkir balik lah di pusaka ya. Ya ke Blondro juga. Sering lah. Wajar lah. Wajar pokoknya. Keblondro itu guys adalah nama julukan atau nama kalau kita salah beli guys. Bukan dibohongin tapi salah beli ya. Jadi itu wajar. Kadang-kadang kita lihat foto tiba-tiba datangnya atau apa ya. Nah, Mas, selain kerja pusaka seperti ini, apa lagi Mas? Nggak ada. Cukup. Cukup ini. Jadi untuk menjadi seller pusaka ini cukup untuk hidup. Cukup kan
Alhamdulillah Harganya cukup, kan udah wis. ya sekarang Ngalai pejabat lah. iya sekarang ini guys, ternyata pusaka-pusaka itu bisa menopang banyak sekali mata keluarga ya di dalam kehidupan. Juga banyak sekali orang yang mengandalkan jual beli pusaka untuk kehidupannya. Salah satunya Mas ini. Mas, apa pusaka yang paling utuh di sini nih? Paling utuh. Yang sepuh. Nah, ayo Mas, pusaka Bali nih ya. Bukan, ini PB. Ini masuk PB. PBX. Waduh, PB 10. PB 10 ya. Oh, ada tulisannya nih Mas. Ini otentik. Otentik. Empu Japan. Empu Japan kan ada ininya. Harusnya biasanya di Peksi, tapi ini di sini. Oke. Dibilang. Ini pesanan orang Bali, pesen di era PB. Di era PB yang buat Empu Japan. Empu Japan. Ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Dan ini pamornya ciri khas PB. Sinom Robyong. Iya. Masuk dapur Sinom Robyong. Sinom Robyong PB 10. Pamor Pendaringan kebak. pendaringan kebak. Aduh. Auranya Mas. Ini perak, ininya emas dan ininya. Ini Mas asli nih Mas. Iya. Mas, harga berapa kayak gini Mas? 75. 75 juta ya. Mantap guys. Saya belum pernah beli pusaka PB. PB dan harganya sampai segini belum pernah nih guys. Mantep banget. Buat koleksi ya. 75 juta. Ini perak full ini. Oke guys, kita lagi di tempatnya Mas apa nih Mas? Agus. Mas Agus ya? Bagus apa Agus? Agus. Agus ya? Nah tempat ini spesial guys, karena dia punya koleksi deder. Handle atau deder. Kayaknya dari semua tempat ini yang paling banyak nih koleksi dedernya nih. Mas, kok bisa koleksi deder sebanyak ini nih? Gimana gitu Mas? Ya dari dulu ngumpulin satu persatu. Jadi ini nggak langsung borong, Enggak, beli ini nggak ya? enggak. Satu persatu dikumpulin. Waktu. Butuh waktu dan bahannya beda-beda, dari daerah beda-beda nih Mas. Mas, kalau handle-handle tua kayak gini, ini nih punya arti sendiri-sendiri nggak Mas? Sebetulnya ada sih ya. Setiap karakter Iya, ada punya ini ya Mas ya. Nah, contohnya Mas, mana nih Mas contohnya? Misalnya ini. Ini Ganesha nih ya? Ganesha. Jadi ini masuk ke apa nih Mas? Masuk ke handle Bali ya? Handle Bali. Dan bentuknya Ganesha primitifan ya. Mantap. Ini guys, saya lagi pilih beberapa koleksinya Mas Agus. Ini keren-keren banget nih. Ini saya pilih dari beberapa koleksinya beliau. Seninya luar biasa nih Mas ya. Ini orang-orang zaman dulu nih mungkin kayak gini. Keren banget nih. Dan ini juga ada handle lawasan juga, tapi yang Solo, Jogja ya. Tapi yang menarik saya adalah handle-handle putaran satu seperti ini. Ini udah mulai jarang banget didapat, jarang banget di ini. Mas, berapaan ini Mas? Kalau saya tadi harganya Mas? 250-an. Ada yang 250, ada yang 300 ya. Beda-beda tergantung kerumitannya, tergantung dari bahannya juga. Ini ada bahan dari apa sih ini Mas? Ini tanduk kerbau ya. Ada dari tanduk kerbau, dari kayu kebanyakan, ada juga dari tulang ya. Ini dari apa nih tadi Mas? Tulang. Ini masuk ini ya, Sulawesi ini ya Mas ya? Ya. Masuk Sulawesi. Nah ini total berapa nih Mas? Jadi saya ada beberapa guys kemarin dari Mas Agus. Handle keren. 1, 2, 3. Nih ya. 4. Jadi ini ada 8. Kali berapa nih Mas? Diskon Mas? 250 lah. 250.000 kali 8. Ya. Jadi berapa? 2 juta. Pak Eri beli apa nih Pak Eri? Apa ini Pak Eri? Handle cutting. Keren sekali. Kerisnya belum punya. Handle-nya dulu. Mas, apa lagi Mas? Ya. Apa kabar? Ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi panjang umur. Terakhir ketemu di Jombang gitu. Di Mojokerto ya. Mojokerto. Waduh. Grandong. Apa lagi Mas yang jadi andalan nih Mas? Pamor untuk banyu. Mana Pak Grandong? Iki untuk banyu Mas. Ya. Segalo.
Segaluh. Pak Grandong, Pak Grandong. Mas apa sih Mas? Lali aku Mas namanya. Wawan. Pak Wawan. Wawan Serak. Wawan Nuso Barong Jember Nuso Barong. Mas piro iki Mas? 6 juta. Apa jelasin dulu nih Mas. Ini dapurnya Carubuk Carubuk. ya. Dapur Carubuk Pamore yang langka ini ya. Banyu Untuk banyu ya. masuk Pamor Langka. Pamor langka, pamor miring Pamor Miring jarang. jarang. Ini tanggonya Segaluh. Untuk banyu ini apa tuanya Mas? Tuanya itu untuk kerejekian. Kerejekian ya. Ya. Supaya terus kayak untuk banyu. Ya. Makanya bisa gue banyu terus. Nyumber terus. Sumber terus. Mantap. Setiap pagi mesti keluar untuk banyu. Mesti keluar. Mas iki apa sih Dek? Andalan iki Mas? Ini Waduh, iki andalan is lempit lagi bahaya iki. Andalan, ayo Mas buka Mas. Katgo iki. harga ori. Wih, masih ori bro. Katgo ini pusaka jauh sebelum ada keris Mas ya. Ya, betul. Jauh sebelum adanya keris itu orang dulu pakai ini bro. Ini jadi senjata kayak upacara juga. Ritual. Jadi masih ada gambar di candi-candi itu, pusaka-pusaka seperti ini. Ini kemungkinan besar dulu dibawa sama pendatang dari India untuk penyebaran agama Buddha di Indonesia. Jadi pusakanya kalau kita lihat di museum-museum di India itu masih ada pusaka jenis gini. Namanya Khadga kalau orang populernya di sini. Ini dari perunggu tua. Wah, ini masih ori gimana? Kok oleh sampean mah? Ya, sakti iki. simpenan. Simpenan ini ya. Kalau ini kopiannya ini. Ini kopiannya guys. Kelihatannya beda sekali Era guys. sekarang. Era sekarang ini kayak gini. Kuningan. Kalau dulu perunggu. Dan ukirannya udah beda. Detail sekali. Enak dilihat. Enak. Mantap. Pinten Mas? 10 juta guys. Waduh. Ini udah 800-900 tahun. Bisa lebih nih umurnya ini. Mantep Mah. Sampean pusakanya bagus-bagus Mah. Cuman aku belum pernah beli sama sampean ini. Iya. Waduh, harus beli sekali nih. Ini Madura nih Mah. Madura kosong Madura Koso, pinten nih? 2 juta. 2 juta. Utuh tebel. Oto tebel. Rongkonya sudah Nyandang nyandang bagus seperti lafal. Raval ya. Boleh ditawar nggak Pak? Bisa bisa. Berapa netnya? Netnya 15 perkenalan. 1.500.000 perkenalan ya. Salaman dulu, Mbak. 1.500.000 guys, dapat pusaka Koso Madura. Jangan lupa Grandong nanti mampir sana. Oke Mbak, jelasin dulu ini dapurnya apa ini Mbak? Ini dapurnya tilam. Tilam ya? Ya, tilam. Tilam sari. Tilam Sari, pamornya Pamornya Brahma Batu. Brahma Beto. Brahma Beto bisa ya, kalau Madura bilang Brahma Beto. Brahma Beto. Iya, apa ini ya filosofinya? Ini filosofinya ya juga untuk kerejekian ini. Kerejekian ya. Dan gagah banget. Agak banget Masih utuh panjangnya, masih ini pamornya pamornya utuh utuh. dan pamor termasuk pamor deling. Pamor deling, nanti diwarangin lagi tambah keren ini. Tambah keren. Tambah. Mantap. Halo Mas. Halo Mas. Subscribe baru ya ini. Saya sudah masuk subscribe, lonceng sudah tak nyala loh. Kita lagi belanja pusaka nih Mas. Siap. Sama mbaknya nih. Hai guys, kita lagi sama panitianya nih. Mas apa Mas? Mas Arif, Mas Arif sama Gus Kirno. Gus Kirno. Ini yang membuat acara ini terlaksana Mas ya. Siap. Ini apa sih Mas misinya Mas? Kita buat seperti ini nih Mas. Misinya untuk kita dari Paguyuban Tosan Haji Sangga Braja Kota Wisata Batu, harapan untuk khususnya adik-adik kita, Ya. juga yang belum mengenal secara detail untuk Tosan Haji, Pusaka-pusaka ya. pusaka-pusaka asli Indonesia. Harapan dari kita pelestari, punyalah satu. Harusnya orang Jawa katanya harus punya pusaka Mas. Ya, Sebagai ageman, sebagai
identitas bangsa. Betul. Khususnya kalau kita tanah Jawa kita punya pusaka Jawa, untuk yang di daerah-daerah lain juga punya pusaka masing-masing. Dan Mas, kalau misalnya kita buat seperti ini sering-sering ini, semakin banyak nggak orang baru yang mulai tertarik Mas sama Betul. Kosan Haji ya? Ya, kita punya beberapa teman dari komunitas, entah itu kuda lumping, seni tradisi, seni pandengan atau reog, itu sebetulnya punya ya, sebetulnya punya, cuman ada rasa masih malu atau mungkin menunjukkan jati diri bahwa saya punya pusaka, itu juga masih malu. Lambat laun pelan-pelan dia mulai, menunjukkan ini saya punya, ya wes bawa nang omah. Mulai bangga itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya pusaka ini guys sesuatu yang kita bisa banggakan, sesuatu yang kita bisa istilahnya kita bisa sharing ke satu sama lain ya Mas ya. Karena tanpa pusaka kita ya kehilangan sebagai wahana untuk uri-uri budaya Jawa khususnya. Mas, apa pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton video ini Indonesia? Baik, pesannya. Selamat malam untuk para pemirsa semua. Mudah-mudahan dengan digelarnya Bursa dan pameran Kosan Haji bisa mengenalkan adat budaya khususnya yang ada di tanah Jawa. Jadi ini adalah suatu media uri-uri budaya Jawa, biar wong Jawa gak lali karo Jawane. Mantap. Oke guys, thank you udah nonton video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Rayu